Atau banyak kepala negara dunia yang bisa membuat negaranya dari terbaik menjadi terburuk hanya dalam sebuah masa jabatan. Bisa juga dari yang terburuk menjadi yang terbaik. Kita ke El Salvador sekarang. 7 tahun yang lalu dilantiklah presiden muda bernama Nayib Armando Bukele Ortega yang lebih dikenal dengan nama Nayib Bukele. Seorang anak imigran Palestina yang mana Nayib Bukele dilantik menjadi presiden El Salvador pada Mei tahun 2015 lalu. Bukele lahir di San Salvador 37 tahun yang lalu. Keluarga Bukele berasal dari Palestina. Ayahnya, Armando Bukele Katan, adalah seorang pengusaha dan imam masjid sekaligus Presiden Liga Muslim Arab di El Salvador. Sebelum dilantik menjadi Presiden El Salvador, Bukele adalah sebagai wali kota San Salvador. Kampanye Bukele sangat tegas di mana ia mengatakan negara El Salvador seperti anak kecil yang sedang sakit dan kita semua harus merawatnya. Nayib Bukele adalah presiden ke-6 El Salvador sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 1992 yang menghancurkan negara kecil ini yang terletak di Amerika Tengah tersebut dalam 12 tahun. Tercatat 30,3% dari 6,6 juta penduduk El Salvador hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini memaksa warga El Salvador meninggalkan negara mereka akibat kekerasan dan krisis yang merajalela. Perkiraan resmi menunjukkan rata-rata 200 warga El Salvador bermigrasi setiap hari ke Amerika Serikat secara ilegal. Apa yang Bukele lakukan selama 7 tahun menjabat hingga saat ini? El Salvador adalah negara yang dikuasai mafia narkoba, mafia human trafficking, dan Bukele dengan tangan dingin menangkap lebih dari 75.000 anggota gangster mafia tersebut tanpa sidang dipenjarakan dalam maksimum security dalam jangka panjang. Bukele menyatakan perang terhadap kriminal sejak dirinya menjabat dan kemudian dia disebut diktator. Namun dia tidak peduli. El Salvador membangun penjara untuk 40.000 orang di 3 lokasi dan diisi oleh penjahat anggota mafia yang sampai saat ini semua ditangkapi hingga tidak ada satu pun tersisa di jalanan yang menyebabkan El Salvador menjadi negara paling aman di benua Amerika. Tingkat kejahatan di El Salvador turun hingga 0%. Akhirnya setelah 30 tahunan lebih, warga tidak berani keluar malam. El Salvador saat ini menjadi tempat yang paling aman. Yang lucunya, negara barat, pemimpinnya banyak yang mengecam dan menghujat Bukele karena dianggap pemimpin yang sadis, tidak demokratis, tidak menjunjung HAM, bahkan kemudian menyebutnya sebagai diktator. Bukele pun tegas menentang dan menantang para pemimpin Eropa tersebut dengan mengatakan bukan langkah yang kecil dan mudah membuat negara dari negara terburuk dan tidak aman menjadi negara teraman di belahan barat dunia, the safest country at the western hemisphere. Faktanya tidak ada satupun pemimpin negara pernah melakukan hal ini dengan cepat dan bersih. Lalu apa yang dilakukan Bukele lainnya selain membuat negaranya aman dan baru saja dirinya terpilih untuk jabatan kedua kalinya? Nayib Bukele membuat negaranya menjadi negara kaya dalam 2 tahun terakhir. Devisa negaranya naik sangat tinggi nilainya. Apa yang dilakukannya yang jenius dan brilian tersebut? Benar, El Salvador menjadi negara kaya berkat Bitcoin. Negara kecil yang padat di belahan Amerika Tengah tersebut, El Salvador ini menjadi negara terkaya di dunia karena devisa negaranya berupa Bitcoin. Mengutip Crypto News pada September 2021 lalu, El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang resmi menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Hal itu disusul oleh Presiden El Salvador, Nayib Bukele, yang mengumumkan pemerintah mulai membeli 10 Bitcoin per hari sejak 16 November 2022 lalu. Keputusan kontroversial tersebut sepertinya tidak sia-sia sebab Bitcoin yang dipegang pemerintah El Salvador saat ini bernilai 1,5 bilion dolar yang terdiri dari lebih dari 20.000 Bitcoin. Meskipun El Salvador menggenggam jumlah Bitcoin dalam jumlah besar, namun Bukele telah menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menjual uang kripto tersebut. Padahal bisa saja El Salvador berpotensi memperoleh lebih banyak keuntungan jika harga Bitcoin terus meningkat. Para pakar keuangan dunia dan perusahaan besar dunia seperti BlackRock dan Vanguard berkomentar bahwa langkah tersebut dapat membawa El Salvador akan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. El Salvador sedang berkembang menjadi negara yang inovatif dan akan menjadi salah satu tempat paling menarik untuk ditinggali. Bahkan menurut Vanguard, jika harga Bitcoin mencapai 100.000 dolar, di mana saat ini harga Bitcoin sudah mendekati angka 75.000 dolar, El Salvador dapat melunasi pinjamannya kepada Dana Moneter Internasional atau IMF. Keputusan Presiden Bukele yang menegaskan tidak menjual kepemilikan Bitcoin pemerintah memberikan kepercayaan pada komunitas keuangan dan bisnis di El Salvador yang telah menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran.
Seperti diketahui, El Salvador telah meninggalkan dolar sebagai mata uang cadangan sejak tahun 2021 lalu. Nayib Bukele meyakini menggunakan Bitcoin akan meningkatkan kekayaan negara tersebut ke depannya. Salah satu alasan keputusan pemerintah El Salvador menahan penjualan mata uang kripto tersebut meskipun menghadapi kesulitan ekonomi karena tidak ingin merusak kepercayaan pada inisiatif Bitcoin negara tersebut. Inilah yang disebut pemimpin jenius. Tidak ada satupun akademisi dunia dan menteri keuangan dunia yang paham dunia kripto. Namun Bukele telah membuktikan hutang lunas negaranya bisa dengan Bitcoin. Adalah jenius. Indonesia kapan keuangannya jenius? Tidak meresi pajak rakyat terus. Peace.